Penilaian ada di Allah. Yang mengikhtiarkan atau yang berusaha untuk kita siap, layak, dan pantas itu adalah kita. Tetap harus ada usahanya. Nah, kita itu tidak mau loh sebenarnya menjadi sesuai dengan apa yang orang lain pikirkan. Mungkin baru sadar ya. Kita oleh Allah itu diberikan dua ruang untuk melihat permasalahan ini. Apakah kita akan fokus pada masalahnya atau kita akan melihat hikmah di dalam masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Senang bisa terus membersamai Anda. Kadang streaming, kadang video seperti ini. Tapi insya Allah Anda ikuti saja terus. Suatu saat Anda akan paham seberapa manfaat sebenarnya edukasi-edukasi tentang pengembangan diri seperti yang sering saya sampaikan. Begitu juga ketika Anda menonton video edukasi yang lainnya. Selama itu membangun dan mengajak Anda untuk berpikir tentang hidup, mengajak Anda untuk terus membenahi diri, insya Allah akan ada perubahan dalam hidup Anda selama Anda memberikan ruang atau mau untuk berubah. Kali ini saya akan bercerita tepatnya ya. Saya ingin berbagi atau sharing kepada Anda pengalaman saya atau beberapa hari saya di Jakarta terkait permasalahan yang bagi peserta, dan saya coba sharing kepada Anda agar Anda juga mendapatkan kesadaran yang sama ya, sehingga Anda tahu mana yang harus sebenarnya diperbaiki. Namun sebelum saya masuk ke ceritanya, ke isi dari konten ini atau video kali ini, saya ingin menginformasikan untuk Anda semuanya, tanggal 12 Januari saya adakan satu webinar online ya, seminar online atau webinar dengan tema Spiritual Law of Attraction, yang akan mengupas bagaimana caranya agar hidup lebih baik pastinya, kemudian bagaimana membangun impian atau kedekatan kita dengan impian atau mewujudkan apa yang kita impikan dengan setting goals pastinya. Sebenarnya setting goal itu seperti apa sih? Kata-kata yang pas agar mudah meraih impian itu seperti apa? Saya persilakan Anda untuk segera mendaftar dan ikut di webinar yang saya adakan pada tanggal 12 Januari. Untuk pendaftarannya Anda bisa langsung cek link yang ada di deskripsi atau langsung hubungi nomor admin yang ada di deskripsi. Ya, saya ingin bercerita di sini. Saya selalu mengatakan bahwa yang terpenting dalam hidup itu bukan bagaimana atau bukan melulu tentang meraih impian ya. Kalau itu kan pasti ya, semua orang menginginkan itu. Tetapi yang terpenting pondasi awalnya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, melayakkan serta memantaskan diri. Nah pertanyaannya, melayakkan, memantaskan dan mempersiapkan diri itu seperti apa? Apakah hanya cukup dengan kita atau Anda mengucapkan saya siap, saya layak, saya pantas? Oke lah, tapi bukan itu sebenarnya arahnya. Kita harus tahu dengan 3 kata kunci itu, siap, layak, pantas itu sebenarnya diri memantaskan diri, kita memantaskan diri, melayakkan serta mempersiapkan diri. Yang menilai siap, layak, pantas itu bukan kita, tapi Allah. Jadi afirmasi itu penting memang. Semakin sering kita mengatakan bahwa saya siap, saya layak, saya pantas terhadap apa yang saya impikan, itu sebenarnya sedang mendoktrin bawah sadar, subconscious mind, agar menjadi 3 kata tersebut, 3 kata kerja tersebut ya, siap, layak, pantas. Bagaimana supaya kita lebih cepat lagi agar kita tuh benar-benar siap, layak, dan pantas? Tentunya yang pertama adalah mengulang-ulang itu dengan kesadarannya, dengan kesadaran penuh. Penilaian ada di Allah. Yang mengikhtiarkan atau yang berusaha untuk kita siap, layak, dan pantas itu adalah kita. Tetap harus ada usahanya. Nah, saya mau membahas ini dari sisi pembenahan diri. Siap itu ketika kita sudah membenahi diri kita, memperbaiki diri kita. Layak dan pantas itu pun juga ketika kita sudah memperbaiki diri kita. Nah pertanyaannya, memperbaiki yang seperti apa sih? Saya ingin cerita dikit. Beberapa hari saya ada di Jakarta ini, tentunya saya ketemu dengan peserta-peserta private saya ya. Ada yang mengulang private yang 1 bulan yang lalu, ada yang baru. Saya melihat pokok permasalahannya
memang tidak sedang bermasalah dengan orang lain sebenarnya, tapi sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Tapi sebelum kesadaran itu muncul, mereka itu menganggap bahwa mereka bermasalah pada orang lain, bermasalah dengan orang lain maksudnya. Ada yang bermasalah dengan orang tuanya, ada yang bermasalah dengan ayahnya, ya orang tuanya ya, ada yang bermasalah dengan suaminya. Mungkin Anda juga merasakan di sini. Saya cuma mau sampaikan di sini bahwa enggak kok, kita sebenarnya tidak sedang bermasalah dengan orang lain. Kita tidak sedang punya masalah dengan eksternal sebenarnya. Tetapi kita punya masalah dengan diri kita sendiri. Kita sedang bermasalah dengan diri kita sendiri. Saya katakan kita itu karena boleh jadi itu saya ya. Jadi kesannya nggak menuduh Anda terus yang sakit gitu, enggak ya. Tetapi boleh jadi saya ketika saya punya masalah tuh sebenarnya bukan sedang bermasalah dengan orang lain, tetapi sedang bermasalah dengan diri kita sendiri. Dari mana saya bisa mengambil kesimpulan itu? Ternyata ketika ada orang lain, katakanlah orang tua dalam hal ini ya, kasus-kasusnya peserta privat ini, dia merasa bermasalah dengan orang lain. Sebenarnya pokok permasalahannya itu kita menuntut orang lain itu harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ya. Sementara kita itu tidak mau loh sebenarnya menjadi sesuai dengan apa yang orang lain pikirkan. Mungkin baru sadar ya. Saya ulangi ya. Kita itu menuntut agar orang lain itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi anehnya kita nggak mau menjadi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Serasa nggak adil dong. Tapi pahami satu hal ya, yang akhirnya kesininya saya bisa mengambil kesimpulan kesadaran itu ketika kita bisa menciptakan kebahagiaan versi kita. Nah, kebahagiaan ini adalah atau kita dapatkan ketika kita bisa belajar, bahkan sampai menemukan kesadaran utuh itu. Belajarnya adalah belajar mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain, itu nggak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Kalau kita berusaha mengendalikan orang lain, yang muncul adalah kecewa. Inilah yang tadi saya maksud, bahwa kita tidak sedang bermasalah dengan orang lain, tapi kita bermasalah dengan diri kita sendiri. Bermasalah dengan diri kita sendiri itu yang seperti apa? Yaitu ketika menuntut atau berusaha mengendalikan orang lain. Contoh, orang lain berbuat buruk kepada kita, mencaci maki, merendahkan, membuli. Ya intinya kita negatif aja dibuatnya gitu ya. Kita disakiti intinya. Itu kendali mereka. Kendali saya, bagaimana saya merespon? Saya merespon dengan kemarahan kah? Atau saya merespon dengan memaklumi? Ketika saya merespon dengan kemarahan, itu masalah. Tapi ketika saya merespon dengan memaklumi, kita menjadi luas hati kita. Karena kita sadar bahwa mereka menghina saya, itu karena itu kendali mereka. Saya menerimanya atau saya menolaknya, itu kendali saya. Itu poin. Ketika ngobrol ya, ketika berbincang-bincang, ketika masuk ke sesi privatnya, saya mencoba menggali akar masalahnya. Karena hipnoterapi itu sebenarnya dibagi dua. Hipnoterapi yang jenis pertama adalah murni ketika kita datang pada seorang terapis, hipnoterapis maksudnya, itu kita langsung disugesti. Ya kita ditanya-tanya sebentar, kita langsung diberikan sugesti. Efisienkah? Itu efisien, tapi tidak untuk jangka panjang. Nah, hipnoterapi yang kedua adalah lebih cenderung mencari akar masalahnya. Jadi ngobrolnya panjang, menemukan akar masalahnya. Ketika menemukan akar masalahnya, akar inilah yang harus diselesaikan dengan cara memaklumi, berdamai, dan lain sebagainya. Sulitnya adalah untuk menemukan akar masalahnya. Di situ butuh waktu untuk ngobrol sih sebenarnya. Nah, ketika menemukan akar masalahnya, akar masalah itu diselesaikan, nanti akan berdampak pada kehidupan yang sekarang. Dengan kata lain, saya pernah mengatakan, ini saya cuma mengutip sebenarnya, bahwa masalah kita hari ini bukan itu sebenar masalahnya. Masalah kita hari ini bukan itu sebenar-benarnya masalah. Itu hanya trigger saja, itu hanya dampak saja. Dari apa? Trigger dari apa? Trigger dari akar masalah itu. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ketika kita bisa menyelesaikan akarnya, maka kesininya akan baik. Benarkah itu? Sejauh saya membuka sesi privat kurang lebih 1 tahunan gitu ya, efisien banget, efektif banget. Artinya ternyata sangat membantu orang. Jadi menemukan akar masalahnya, itulah yang dibereskan, yang diselesaikan. Kesannya aneh, iya memang aneh buat mereka yang tidak paham. Tetapi buat mereka yang paham, ini aha sebenarnya. Banyak masalah terselesaikan ketika menemukan akar masalahnya. Jadi saya kalau misalkan sakit gigi ya, contoh ya, kalau saya hanya mengobati bagian ngilunya, bagian nyerinya, itu bisa selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan besok atau lusa
nyari lagi, ngilu lagi. Tapi kalau saya mencari kenapa ya saya bisa sakit gigi, saya bereskan sampai ke akarnya agar saya tidak sakit lagi. Contoh lagi yang kedua adalah ketika Anda nebang pohon, kalau cuma targetnya rapi, ya udah ditebang rapi, tapi 2-3 bulan kemudian dia akan tumbuh lagi karena belum sampai ke akarnya. Maka solusinya adalah cabut hingga ke akarnya, bereskan hingga ke akarnya, entah bagaimanapun caranya. Sekali lagi, sejauh ini menjadi jawaban. Saya memang sering sampaikan ya tentang perlu dan pentingnya kita mencari akar masalah. Tetapi sekalipun Anda sadar, sebenarnya tidak mudah untuk mencari akarnya. Seperti yang saya jelaskan, luka batin itu terdiri dari 2 jenis. Pertama, luka batin internal, artinya dirasakan sendiri, pengalaman pribadinya kita. Atau katakanlah kita merasa tersakiti langsung, itu luka batin internal. Ada luka batin eksternal yang tidak terjadi pada dirinya secara langsung ya, tetapi terjadi pada orang-orang yang disayang. Contoh, nggak usah jauh-jauh, yang barusan terjadi setelah digali sampai ke akarnya, ternyata ibunya disakiti oleh ayahnya dan dia menyimpan luka pada ayahnya, kecewa pada ayahnya. Padahal ibunya yang disakiti, tetapi dia menyimpan kecewa juga kepada ayahnya, seakan-akan dia juga tersakiti. Nah, ini tidak langsung ke dirinya, tetapi orang yang disayang disakiti oleh orang lain, atau katakanlah dalam hal ini ayahnya ya, ibunya disakiti oleh ayahnya. Dan dia baru sadar, bayangin, belajar hampir 2 tahun, tapi dia baru menemukan di sini ternyata yang dia anggap baik-baik saja setelah saya gunakan pengobatan rilis atau menulis di kertas, merilis emosi negatif, tulis beberapa orang yang menurutmu pernah mengecewakanmu, ternyata dia tanpa dia sadari, dia menulis dan sambil mengingat, mengimajinasikan, mengingat kembali ibunya pernah disakiti oleh ayahnya dan dia meneteskan air mata. Serasa aneh ya, kenapa harus meneteskan air mata kalau bukan itu benar-benar menyakiti dia? Semoga bisa Anda pahami. Nah, dari situlah akhirnya dia menemukan aha lagi, menemukan kesadaran lagi, walah ini toh ternyata salah satu yang mengganjal atau menghambat saya untuk lebih berkembang lagi, bertumbuh lagi. Perasaannya sangat-sangat puas. Mungkin setelah ini saya akan tampilkan ya di akhir video ini, agar saya bukan untuk menunjukkan bahwa ini fiktif atau tidak, enggak. Cuma mungkin sekali-sekali bolehlah saya menunjukkan bahwa apa yang saya ceritakan itu bukan cerita fiktif belaka, tetapi memang realita yang terjadi pada kehidupan banyak orang sebenarnya. Saya rasa yang dirasakan oleh ibu ini banyak orang juga yang merasakan, tidak sadar. Teman-teman, mengapa saya ceritakan ini? Saya ingin sekali membantu Anda walaupun sebenarnya kecil prosentasenya. Ingin membantu Anda, menyadarkan Anda, sekali lagi walaupun kecil prosentasenya ya, atau menginformasikan lebih tepatnya bahwa memori masa lalu Anda itu, jika isinya sampah, negatif, kekecewaan, itulah yang selama ini menghambat Anda untuk bertumbuh atau berkembang. Dan ketika Anda bisa lepas dari itu, Anda akan menjadi diri Anda yang sejati, berdamai, melepaskan emosi negatif, kemudian tidak menuntut orang lain itu harus sama seperti yang kita pikirkan. Demi Allah, sungguh-sungguh membuat hati itu menjadi damai. Saya sedang belajar, sama seperti Anda sedang proses belajar ternyata, atau bagaimana sih caranya bisa bahagia secara utuh. Dan bahagia itu bukan senang, bahagia itu bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi bahagia itu lebih kepada sudut pandang bahwa ternyata ketika ada masalah, kita oleh Allah itu diberikan 2 ruang untuk melihat permasalahan ini. Apakah kita akan fokus pada masalahnya atau kita akan melihat hikmah di dalam masalah tersebut. Orang yang penuh dengan tuntutan, maka dia akan melihat terus masalahnya itu dari sudut pandang yang negatif. Tetapi orang yang bijaksana itu akan melihat satu permasalahan itu dari sudut pandang yang baik, artinya lebih melihat hikmah ya. Panjang sebenarnya, tapi saya mau closing di sini bahwa hidup itu tidak harus semuanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Hidup itu tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ilmu tertinggi menurut saya adalah kebijaksanaan. Ketika kita melihat orang lain yang menyakiti kita, kita bisa berpikir bahwa itulah kebenaran versi mereka. Dan saya percaya, saya tahu
bahwa orang yang menyakiti saya itu adalah orang yang juga pernah tersakiti, terlepas dia mau sadar atau tidak. Ketika saya bisa dan mampu berpikir demikian, entah kenapa saya bisa memakluminya tanpa harus membalasnya dengan kebencian. Mungkin perkataan saya ini perlu Anda ulang-ulang didengarkan karena tidak mudah untuk bisa menangkap esensi atau makna dari apa yang saya sampaikan. Walaupun saya tahu sebenarnya tidak akan pernah diketahui makna di dalam kata tersebut kecuali si pemilik kata. Ya itulah yang terjadi. Kadangkala kita suka tersinggung hanya gara-gara kata yang keluar dari lisan seseorang. Padahal kita tuh nggak bisa menilai 100% sesuai yang kita tangkap kecuali si pemilik kata tersebut. Semoga bisa bermanfaat. Ayo kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri. Sebenarnya ketika kita memperbaiki diri pun bukan untuk orang lain, bukan untuk menunjukkan bahwa diri kita yang paling baik, tetapi kita sedang menyamakan frekuensi dengan kebaikan yang akan kita dapatkan di masa depan kita. Makasih, semoga bermanfaat. Bagus Baraja undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pertama-tama pasti terima kasih banget. Terima kasih banget udah ngebuka apa yang selama ini saya nggak pikirkan. Jadi jadi luka batin itu bukan personal langsung ke saya, tapi ini ke orang lain yang saya sayang bisa bikin luka batin. Betul. Justru itu yang terjadi di saya yang saya nggak tahu. Dan penyebab luka batin salah satunya adalah keluarga saya sendiri. Itu ternyata itu juga bukan semata-mata salahnya dia. Tadi belajar jadi Gus, ternyata dia juga menangkapnya dari kecil hal itu. Jadi menurut dia yang normal hidup ya yang kayak begitu. Iya betul. Nah, input yang dia dapat, akhirnya jadi, outputnya dia berlaku hal yang sama. Dan kata Gus, kekuatan omongan dan langsung kepikiran, pikiran ke omongan itu dahsyat kalau pakai rasa. Iya, didorong dengan rasa. Jadi saya juga terima kasih juga pakai rasa Gus. Oh iya dong. Saya makasih Bu Dani udah 2 tahun ya. Udah lama ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Itu tadi aku cocok sama cara Gus memberi tahu saya materi. Jadi dengan kalimat yang sama dari beberapa orang, bukan membandingkan ya. Iya. Entah tuh karena gimana, yang kemarin Gus cerita yang awal banget saya itu online itu kan yang penting layakan diri ke Allah, ya udah itu yang aku rasain. Jadi nggak usah pikirin pusing-pusing mana-mana gitu. Jadi kayak adekku gitu, aku bilang kata Gus nggak usah pusing kemana-mana, itu kan sama dari Allah. Bukan milik dia, bukan milik aku. Sulit apapun hidup toh pada akhirnya terlewati semua. Iya betul. Ya aku terima kasih banget. Yang tadi nggak tahu jadi tahu, yang terus dibantuin doa tadi. Terima kasih sekali.